Belum banyak dari kita yang mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara produsen kopi terbesar keempat di dunia. Sebagai negara produsen, ekspor kopi merupakan sasaran utama dalam memasarkan produk-produk kopi yang dihasilkan Indonesia. Tanpa kita sadari, seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, telah terjadi peningkatan kesejahteraan dan perubahan gaya hidup masyarakat, yang pada akhirnya mendorong terhadap peningkatan konsumsi kopi di dalam negeri. Khususnya pada anak muda, mereka pada umumnya lebih menyukai kopi instan, kopi 3-in-1, maupun minuman berbasis espresso yang banyak disajikan di kafe-kafe. Hal tersebut menyebabkan mulai banyak bermunculan kafe dan kedai kopi yang menyajikan kopi sebagai menu unggulannya. Berbagai macam cara dilakukan untuk memberikan presentasi baik dari segi tampilan, cara penyajian, maupun cita rasa. Bagi seorang roaster, kopi adalah komoditi yang berharga karena dengan melalui proses roasting yang cermat maka dapat menghasilkan produk kopi yang baik. Sebagai seorang roaster mempunyai kewajiban untuk membentuk cita rasa yang terbaik dalam setiap biji kopi yang di roasting. Seorang master roaster memegang peranan penting dalam industri kopi karena dari tangan seorang roaster tercipta kopi-kopi yang berkualitas baik. Saya katakan demikian karena hasil minuman kopi yang nikmat harus menggunakan biji kopi yang berkualitas bagus. Seorang barista internasional pun akan kesulitan menyajikan minuman kopi yang enak jika kopi yang digunakan tidak baik. Kita masih dalam tahap belajar untuk mengkonsumsi kopi. Bisa dilihat bahwa masih banyak yang belum tahu kayak gimana sih kopi Arabica, kopi Robusta kayak apa sih, belum banyak yang tahu. Untuk kopi yang biasa dikonsumsi ada dua jenis, yaitu Arabica dan Robusta. Untuk lebih mengetahui kopi Arabica dan Robusta bisa melalui dengan rasa. Cita rasa yang khas dari kopi Arabica adalah tingkat asam yang tinggi, sedangkan Robusta hampir tidak memiliki tingkat asam. Di Jawa sendiri banyak yang menyukai kopi Robusta karena memang sudah dari tradisi sebenarnya masyarakat Semarang atau Jawa Tengah lebih menyukai kopi yang mantap dan tidak ada rasa asam, karena memang dari sejak dulu kopi Arabica sendiri lebih dijual ke pasar dunia atau diekspor, sedangkan kebanyakan dari masyarakat mengkonsumsi kopi Robusta. Jadi sampai sekarang pun masih terikat dengan mindset bahwa kopi itu sebenarnya bukan yang rasanya asam, karena dari dulu memang konsumsinya kopi Robusta. Kopi telah menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle yang tinggi, di mana price, di mana harga yang dengan harga yang cost yang bagus, tapi karena gaya hidupnya telah mengikuti perkembangan zaman, sekarang kopi bisa dijual dengan harga yang tinggi. Ya, itu membuat profit yang cukup bagus juga buat pengusaha. Selain itu untuk jam-jam tertentu itu adalah salah satu promo-promo terbaik, karena untuk jam sore maupun pagi kopi menjadi sasaran bagi para pengunjung lainnya. Bisnis industri kopi saat ini sangat maju, tapi terdapat pada wilayah-wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan banyaknya roaster-roaster atau para barista yang datang ke Indonesia dengan ilmu-ilmu yang baru, dengan segala sesuatu yang bagus, dengan mesin-mesin yang sudah mulai masuk ke Indonesia. Tapi permasalahan adalah bagaimana cara kita menyampaikan itu kepada masyarakat Indonesia ini jadi masalah, karena bisa kita lihat perkembangan ini hanya berada di kalangan tertentu. Dan untuk penyampaiannya kepada masyarakat masih sangat minim sekali, di mana barista-barista lokal ataupun pemahaman orang tentang kopi masih sangat rendah. Jadi menurut saya
kondisi kopi adalah ingin menjadi sebuah lifestyle, ada gaya hidup yang masih belum secara ilmunya masih belum masuk pada pemahaman masyarakat dengan baik. Sebagian besar dari sisi konsumen mereka belum memahami betul tentang bagaimana kopi itu seharusnya dinikmatin. Mereka lebih tercenderung bagaimana tempat itu enak atau tidaknya untuk nongkrong, dan tempat itu enak atau tidaknya untuk berkumpul bersama teman-teman. Jadi menurut saya adalah kopi hanya sekedar sebuah istilah di mana kita akan cuma makan dan minuman untuk perkembangan industri pada saat ini. Saya cukup senang dengan adanya kedai kopi asing di Indonesia karena menurut saya seperti Starbucks, Coffee Bean itu adalah bagaimana cara mereka membangun lifestyle kopi, budaya kopi di Indonesia secara luas. Jadi dimulai dari mereka, kita mulai lagi dengan detailnya ke masyarakat secara perlahan-lahan, walaupun sekarang belum, cuma dari mereka itu adalah titik awal dari kita mulai masuk ke industri kopi yang luas untuk Indonesia. Di balik potensi yang dimiliki industri kopi, masih terdapat kendala yang dapat mempengaruhi industri kopi di Indonesia. Luas areal perkebunan kopi Indonesia saat ini mencapai 1,2 juta hektar. Dari luas areal tersebut, 96% merupakan lahan perkebunan kopi rakyat, dan sisanya adalah milik perkebunan swasta dan pemerintah yang dikelola oleh PTP Nusantara. Kondisi tersebut menyebabkan produksi kopi Indonesia saat ini sangat bergantung terhadap perkebunan rakyat. Sebenarnya nasib dari para petani juga harus lebih diperhatikan lagi, terutama ada tindakan nyata dari pemerintah untuk lebih memperhatikan petani kopi, karena petani kopi ini sudah berkurang jumlahnya karena mungkin dengan kondisi yang tidak bagus atau pengetahuan tentang menanam kopi, panen kopi, dan pasca panen kopi yang kurang. Jadi petani ini menganggap bahwa untuk menanam kopi, menjadi petani kopi bukan profesi yang sangat membanggakan. Oleh sebab itu mereka menganjurkan anak-anak mereka yang mungkin sudah pendidikannya lebih tinggi dari orang tua mereka, menganjurkan supaya tidak menjadi petani kopi lagi, dan mereka lebih suka untuk bekerja di kota, menjadi karyawan kantoran dan sebagainya, karena menganggap petani kopi ini tidak punya masa depan. Potensi besar yang dimiliki Indonesia, namun masih menyimpan berbagai macam kendala yang perlu ditangani bersama. Petani, roaster, barista, pengusaha, dan juga pemerintah perlu bersama-sama berkolaborasi untuk dapat memajukan industri kopi di Indonesia dalam menjawab permintaan konsumen yang selalu tumbuh setiap tahunnya.